Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Khairuni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gizi pada daur kehidupan. Terima kasih kepada Ibu Yuli Herina Hamid SPD MSI yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan tentang materi ini. Nah, adapun topik yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama yaitu pengertian gizi pada daur kehidupan, kelompok masyarakat dalam siklus daur kehidupan, gangguan gizi pada balita, pesan gizi seimbang untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi pada daur kehidupan. Nah, daur kehidupan manusia itu adalah serangkaian perjalanan hidup seseorang mulai dari kelahiran hingga berakhir pada saat seseorang tersebut meninggal dunia. Dari waktu ke waktu manusia menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Nah, gizi ini dia mempunyai peran besar dalam daur kehidupan. Setiap tahap daur kehidupan terkait dengan satu set prioritas nutrien yang berbeda. Nutrien tertentu yang terdapat dari makanan melalui peranan fisiologis yang spesifik dan tidak tergantung pada nutrien yang lain yang sangat dibutuhkan untuk hidup dan tumbuh kembang. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada daur kehidupan tersebut berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Dengan urutan dan tahapan yang sama, daur kehidupan tersebut meliputi pertumbuhan, perkembangan, baik fisik maupun mental. Nah, jadi daur kehidupan tersebut itu berlaku untuk setiap manusia, baik itu bayi, balita, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Karena daur kehidupan tersebut itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia tersebut. Nah, perkembangan dan pertumbuhan manusia tersebut itu didukung dengan adanya gizi-gizi atau makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Pada saat bayi, makanan yang diberi untuk anak bayi itu biasanya adalah ASI. Untuk balita biasanya sudah menggunakan susu formula ataupun makanan formula yang dijual di pasar. Dan untuk pada saat remaja, gizi yang dibutuhkan itu berbeda lagi. Karena pada masa remaja itu seseorang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan untuk menuju dewasa. Yang pertumbuhan dan perkembangannya itu akan berpengaruh pada saat masa depan yang akan berpengaruh pada masa depannya. Selanjutnya ada tahap dari daur kehidupan dimulai atau diawali dari masa kehamilan, bayi, anak-anak usia sekolah, dan remaja, dewasa, dan lansia. Jadi tahap daur kehidupan itu dimulai pada saat masa kehamilan, pada saat bayi masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah dilahirkan dan kemudian dia akan menjadi balita atau anak-anak usia sekolah dan remaja. Dan selanjutnya akan mengalami pertumbuhan menjadi dewasa dan juga berakhir menjadi lansia. Nah, selanjutnya ada gizi mempunyai peran besar dalam daur kehidupan. Setiap tahap daur kehidupan terkait dengan suatu set prioritas nutrien yang berbeda. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa gizi ini memiliki peran yang sangat besar dalam daur kehidupan. Karena gizi ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Jadi gizi yang dibutuhkan pada saat manusia itu masih bayi sampai dia menuju lansia itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi
kita sebagai orang tua itu harus mengetahui gizi apa saja yang dibutuhkan pada saat anak kita itu masih bayi, masih balita, remaja, dewasa, dan juga lansia. Selanjutnya, zat gizi tertentu yang didapat dari makanan melalui peranan fisiologis yang spesifik dan tidak tergantung pada nutrien yang lain yang dibutuhkan untuk hidup dan sehat. Nah, seperti yang saya jelaskan juga di slide sebelumnya, bahwa gizi itu bisa didapat dari makanan, maupun melalui peranan fisiologis yang spesifik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan zat gizi berubah sepanjang daur kehidupan. Dan ini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan masing-masing tahap kehidupan. Nah, saya juga sudah menjelaskan tadi bahwa kebutuhan akan zat gizi itu berubah sepanjang daur kehidupan. Jadi, setiap anak mengalami pertumbuhan itu, dia membutuhkan gizi yang berbeda-beda. Tidak hanya misalnya pada saat dia masih bayi itu dia pertumbuhan dan perkembangannya itu didukung oleh ASI dari ibu. Pada saat balita, dia sudah membutuhkan berbagai macam gizi yang lain untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan untuk dirinya. Makanya kebutuhan zat gizi orang itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan zat gizi orang itu mulai dari bayi hingga lansia itu dia mempunyai takaran masing-masing yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kelompok masyarakat dalam siklus daur kehidupan. Kelompok masyarakat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok bayi, yang kedua kelompok balita, dan yang ketiga kelompok anak. Nah, yang pertama itu ada kelompok bayi. Menurut Su'er Harjo, pada tahun 1992, kelompok bayi umur 0 sampai 1 tahun di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat adalah bayi. Untuk pertumbuhan bayi dengan baik, zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan ialah seperti protein, kalsium, vitamin D, vitamin A, dan vitamin K, serta zat besi. Jadi, pada saat pertumbuhan bayi itu, dia membutuhkan banyak sekali gizi karena pada masa bayi itu terjadinya proses pembentukan tulang, gigi, dan juga rambut. Jadi banyak sekali zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan pada saat masa pertumbuhan bayi. Termasuk di situ ada kalsium, protein, vitamin D, vitamin A, vitamin K, dan zat besi. Secara alamiah sebenarnya zat-zat gizi tersebut sudah terkandung di dalam ASI. Nah, sebenarnya zat gizi seperti protein, kalsium, vitamin D itu dia sudah terkandung di dalam ASI. Namun, maka oleh sebab itu, anak pada saat dia bayi, yang dibutuhkan itu adalah ASI. Jadi, di dalam ASI ibu itu sudah banyak terkandung zat-zat gizi yang membantu proses pertumbuhan dari si bayi tersebut. Pemberian ASI saja tanpa makanan tambahan lain sampai pada umur 6 bulan ini disebut pemberian ASI eksklusif. Di samping itu, ASI juga mempunyai keunggulan yakni mengandung immunoglobulin yang memberi daya tahan tubuh pada bayi yang berasal dari ibu. Nah, teman-teman, bisa kita lihat pada saat bayi itu lahir, dia itu sampai 6 bulan itu dia full meminum ASI dari ibunya. Jadi setelah 6 bulan itu bayi sudah bisa meminum susu formula atau makanan lainnya seperti makanan bayi, seperti itu. Jadi untuk pada saat bayi itu berumur 0 sampai 6 bulan itu dia memang sepenuhnya itu makanan itu hanya cuman ASI saja dari ibunya, karena di dalam ASI itu banyak sekali zat-zat yang membantu pertumbuhan dan perkembangan dia. Selanjutnya ada kelompok balita. Nah, balita adalah individu atau sekelompok individu dari suatu penduduk yang berada dalam rentan usia tertentu.
Rentang usia balita dimulai dari 1 sampai 5 tahun atau bisa digunakan perhitungan bulan, yaitu usia 12 bulan sampai 59 bulan. Nah, pada masa balita ini ada masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Jadi, balita ini dia itu membutuhkan banyak sekali zat gizi karena pada saat itu balita sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan pada saat itu juga balita itu sedang melatih sensoriknya untuk mengenal berbagai alat atau bahan yang ada di sekelilingnya. Jadi pada pertumbuhan ini berarti bertambah besar dalam ukuran fisik akibat percepat gandanya sel untuk mengetahui keadaan pertumbuhan dan perkembangan anak yang paling baik dapat dilihat dari status gizi. Jadi untuk pertumbuhan balita itu bisa kita lihat dari status gizinya. Jika gizi dari balita itu baik, bagus, maka pertumbuhannya itu juga akan baik, kayak gitu. Jadi jika status gizi dari balita itu kurang baik atau tidak mencukupi, mungkin pertumbuhan balita itu akan terhambat, gitu. Mungkin rangsangan dari tubuhnya itu terhambat. Kan teman-teman dapat kita lihat kalau balita yang memiliki status kurang gizi itu dia pasti badannya itu kurus, habis itu dia sering sakit dan juga dia itu sering lemas orangnya. Nah, balita ini dia adalah anak dengan usia di bawah 5 tahun dengan karakteristik pertumbuhan yakni pertumbuhan cepat pada usia 0 sampai 1 tahun, di mana umur 5 tahun berat badan naik 2 kali lipat berat badan lahir dan 3 kali berat badan lahir pada umur 1 tahun dan menjadi 4 kali lebih berat daripada waktu umur 2 tahun. Balita usia 1 sampai 5 tahun membutuhkan gizi atau nutrisi yang seimbang. Contohnya itu seperti sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin untuk pemenuhan nutrisi sehari-hari. Di antaranya itu seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B12, serta protein, kalsium, zat besi, dan mineral maupun senyawa lainnya yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan si balita ini. Jadi pada saat balita itu dia membutuhkan banyak sekali protein dan nutrisi. Jadi karena pada saat balita itu dia mengalami proses pertumbuhan yang sangat pesat. Misalnya pada saat bayi dia berat badannya itu 4,5. Setelah itu pada saat dia berumur 2 sampai 5 tahun itu berat badannya itu bertambah berkali-kali lipat. Tuh. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada balita itu, yaitu biasanya faktor keturunan dan faktor lingkungan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada kelompok anak-anak atau bisa kita sebut dengan remaja. Jadi, masa yang rentan antara usia 1 tahun sampai remaja itu boleh dikatakan sebagai periode laten karena pertumbuhan fisik berlangsung tidak secepat ketika masih berstatus bayi. Jadi, pada saat anak-anak ini remaja atau dewasa itu pertumbuhannya itu tidak sepesat atau secepat pada saat dia masih bayi. Pertumbuhan anak usia persekolahan itu berkisar antara 0,7 sampai 2,3 kg dan tingginya itu sekitar 0,9 sampai 1,2 cm per tahun sehingga menyebabkan tubuh mereka tampak kurus. Jadi teman-teman dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu kalau anak-anak yang masih kecil itu pada saat dia menuju remaja itu pasti rata-rata anaknya itu kayak
kurus kayak gitu. Kenapa dia bisa kurus? Karena proses pertumbuhannya itu melambat, enggak seperti pada saat dia masih bayi. Tuh. Anak sekolah adalah anak yang berada pada usia sekolah, yaitu antara 6 sampai 12 tahun. Pada masa sekolah dasar merupakan saat anak-anak berada pada masa awal belajar yang nantinya dapat mempengaruhi proses belajar pada masa yang akan datang. Jadi, status gizi anak sekolah itu perlu diperhatikan karena status gizi itu untuk menunjang kondisi fisik otak dan yang merupakan syarat agar anak dapat mempunyai kecerdasan tinggi. Jadi, teman-teman, pada saat anak bersekolah itu, kita harus sangat memperhatikan gizi dari anak tersebut dan nutrisi yang akan kita beri. Karena pada saat anak tersebut memasuki persekolahan, dia itu bisa jika gizinya kurang itu mungkin otaknya itu agak lemot, lelet kayak gitu kan. Tapi jika nutrisi atau gizi yang dibutuhkan pada saat anak sekolah itu terpenuhi, itu dapat memicu kecerdasan yang tinggi pada dirinya. Jadi anak dengan gizi yang cukup itu dia akan memiliki otaknya itu cerdas. Jadi otaknya itu tidak lelet atau lemot kayak gitu. Jadi teman-teman Jadi seorang ibu itu harus sangat memperhatikan status gizi pada saat anaknya memasuki persekolahan. Karena pada saat itulah anak tersebut bisa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk masa depannya. Baik, selanjutnya ada gangguan gizi pada balita. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya gangguan gizi pada balita. Yang pertama itu ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. Jadi, penyebab terjadinya gangguan gizi pada balita itu yaitu orang tuanya tidak tahu hubungan makanan dan kesehatan. Jadi, maka oleh sebab itu kita sebagai orang tua harus mengetahui gizi apa saja yang dibutuhkan untuk anak kita agar anak kita itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya ada prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Jadi mungkin sebagian orang tua itu mengatakan bahwa makanan ini tidak bagus untuk anak, padahal makanan tersebutlah yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anak tersebut, sehingga orang tua melarang anaknya itu untuk memakan makanan tersebut, sehingga gizi yang ada pada tubuh sehingga anaknya itu mengalami kekurangan gizi. Yang ketiga, adanya kebiasaan atau pantangan yang merugikan. Kan sering nih kita orang tua nggak boleh makan makanan ini karena makanan ini itu tidak boleh. Kita harus melakukan pantangan agar makanan ini tidak boleh dimakan. Selanjutnya yang keempat ada kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Jadi teman-teman, kita nih sebagai anak dewasa gitu kan, ataupun anak-anak kan pasti ada tuh makanan yang paling ia suka sehingga dia selalu mengonsumsi makanan tersebut. Padahal jika kita selalu mengonsumsi makanan tersebut akan mengakibatkan penyakit pada tubuh kita. Jadi kita juga tidak boleh terlalu sering mengonsumsi makanan yang kita suka itu. Selanjutnya ada jarak kelahiran yang terlalu rapat. Jadi kan sering nih teman-teman kita lihat ibu-ibu baru anaknya usia 4 bulan atau usia 1 tahun itu sudah lahir lagi adiknya gitu. Jadi kelahirannya itu terlalu rapat sehingga gizi anak yang pertama itu tidak terpenuhi atau mungkin orang tuanya itu kurang memperhatikan makanan atau gizi yang dibutuhkan oleh anaknya tersebut. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi ini juga penting terhadap status gizi. Jika sosial ekonominya itu mungkin agak rendah, jadi orang tuanya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi terhadap anaknya tersebut, sehingga anaknya itu gizinya tidak terpenuhi,
Dan mungkin jika anaknya itu gizinya tidak terpenuhi akan mengakibatkan suatu penyakit atau status kurang gizi. Selanjutnya yang ketujuh ada penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini juga membuat anak kita itu memiliki gangguan pada gizi sehingga anak kita itu sering sakit atau mengalami penyakit tertentu. Nah, selanjutnya ada pesan gizi seimbang untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, pesan gizi seimbang untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu yang pertama yaitu melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Proses menyusu dimulai secepatnya dengan cara segera setelah lahir bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit ibu melekat pada kulit bayi minimal 1 jam. Jadi setelah proses melahirkan, bayi sebaiknya langsung disusui oleh ibunya. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif berarti bayi selama 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Pemberian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit dan mempercepat pemulihan bila sakit. Jadi, pada saat anak masih bayi itu, seorang ibu itu harus memberikan ASI eksklusif sampai umurnya itu 6 bulan. Jadi ASI ibu ini dia mengandung banyak sekali zat gizi yang dibutuhkan oleh anaknya tersebut, termasuk kalsium yang membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi pada anak. Selanjutnya yang ketiga, berikan makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan. MPASI yang tepat dan baik merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi, terutama zat gizi mikro, sehingga bayi dan anak dapat tumbuh kembang dengan optimal. Jadi, setelah 6 bulan itu anak diberikan ASI eksklusif, kemudian setelah 6 bulan itu anak diberikan MPASI yang baik dan tepat, yaitu MPASI yang memang mengandung zat gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh anak tersebut, sehingga dengan adanya MPASI itu dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama kebutuhan gizi mikro. Nah, kebutuhan gizi mikro ini kan yang diperlukannya cuma sedikit. Jadi kebutuhan gizi mikro ini tidak ada dalam tubuh kita. Walaupun dia hanya dibutuhkan sedikit, tetapi tetap harus ada di dalam tubuh anak tersebut, sehingga bayi itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehingga pada saat pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak terhambat oleh adanya kekurangan gizi pada anak. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.